Inilah Perseverance, penjelajah baru Mars tahun 2020. Setelah berulang kali meluncurkan rover ke Mars, Zero and liftoff. And liftoff of the Atlas V with Curiosity. pada tanggal 30 Juli tahun 2020 ini, NASA kembali meluncurkan sebuah rover ke Mars. And liftoff. The perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Rover tersebut bernama Perseverance. Seperti apa Perseverance dan misi apa saja yang ia bawa? Simak selengkapnya di video ini. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id. Atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Perseverance adalah salah satu strategi sains yang dilakukan oleh NASA untuk pengembangan Mars Exploration Program atau MEP. Yaitu sebuah program milik NASA yang bertujuan untuk mengeksplorasi Mars dan menyediakan informasi serta penemuan sains melalui alat robotik seperti contohnya rover. Perseverance telah diluncurkan pada tanggal 30 Juli tahun 2020 dan tentunya peluncuran rover Perseverance disiarkan secara langsung di YouTube dan laman resmi milik NASA. Perseverance akan melakukan perjalanan selama 7 bulan melayang di luar angkasa, yang artinya ia diperkirakan akan tiba di Mars pada tanggal 18 Februari tahun 2021. Ngomong-ngomong, nantinya rover ini akan mendarat di kawah Jezero yang diyakini dulunya memiliki banyak air. Sama halnya dengan rover pendahulu Perseverance, yaitu Curiosity, ia juga membawa misi untuk mencari tanda kehidupan di Mars. Misi tersebut terbagi dalam 4 tujuan sains. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan kehidupan masa lalu yang dapat mendukung kehidupan mikroba di Mars. Yang kedua, mencari tanda adanya kehidupan masa lalu di lingkungan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan sampel batuan dan tanah Mars untuk dibawa ke bumi. Dan kemudian yang terakhir, memproduksi oksigen dari atmosfer Mars untuk persiapan kehidupan manusia di Mars. Perseverance juga membawa studi ilmiah lain yang berhubungan dengan 4 misi tadi. Seperti contohnya, ia juga bertugas untuk memonitor cuaca dan debu di atmosfer Mars. Tujuan dari studi tersebut dilakukan agar kita dapat memahami perubahan musim atau iklim yang terjadi di Mars. Tentunya, ini akan memudahkan misi manusia ke Mars di masa depan. Kalau kalian bertanya-tanya, apa sih keunggulan dari Perseverance ini jika dibandingkan dengan Curiosity dan yang lainnya? Nah, saatnya Perseverance nyombong. Perseverance memiliki keunggulan dalam sistem pendaratannya. Sebenarnya, sebagian besar sistem yang digunakan Perseverance sama dengan Curiosity, yaitu dilengkapi dengan sistem EDL atau Entry, Descent, and Landing. Tetapi, sistem milik Perseverance menggunakan Guided EDL, yaitu sebuah inovasi dari sistem yang lama. Kelebihannya adalah Guided EDL dapat mencari permukaan yang lebih aman untuk melakukan pendaratan. Sistem EDL milik Perseverance dilengkapi dengan parasut, kendaraan yang bisa membantunya untuk mendarat, dan juga Sky Crane Maneuver yang memungkinkan Perseverance bisa menambatkan diri sebelum menyentuh permukaan planet Mars. Sehingga pendaratan yang dilakukan oleh Perseverance bisa lebih halus dan tepat pada titik target. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan TRN atau Terrain Relative Navigation yang memungkinkan rover ini untuk menghindari medan yang berbahaya. Fitur ini ditambahkan untuk menghindari kejadian sebelumnya, yaitu rover Opportunity yang sempat terjebak di bukit pasir. Tidak sampai di situ saja, ternyata Perseverance juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon. Tujuan mikrofon ini sebenarnya berfungsi agar para ilmuwan bisa menganalisis kondisi Perseverance di sana. Tapi tentunya, dengan adanya mikrofon, kita bisa mendengar suara lingkungan di Mars. Ini yang mantap. Dan ada lagi nih keunggulan Perseverance yang tentunya sangat dibutuhkan dalam misinya mencari bukti kehidupan di Mars.
Dalam misinya, Perseverance akan membawa 23 kamera sekaligus, yang tentunya resolusi kameranya tidak nanggung-nanggung. Jika Curiosity hanya memiliki kamera sekitar 2 megapiksel, kamera Perseverance memiliki resolusi sebesar 20 megapiksel dan full color guys. Jadi kita bisa melihat permukaan Mars lebih jelas dan lebih berwarna dari sebelumnya. Mantap! Selain teknologi-teknologi unggulan dari Perseverance, ia juga tentunya dilengkapi dengan teknologi lain yang memungkinkan kelancaran misinya yang akan dia tempuh selama 1 tahun Mars atau setara dengan 687 hari di bumi. Dilansir dari situs resmi milik NASA, rover Mars 2020 ini adalah rover pertama yang dilengkapi dengan bor. Bor ini berfungsi dalam membantu tugas Perseverance untuk dapat mengambil sampel tanah Mars. Sampel-sampel itu nantinya akan disimpan dalam sebuah tabung yang disebut dengan caching depot. Dan satu lagi teknologi yang menurut kami paling keren dari Perseverance, yaitu fitur MOXIE. Fitur MOXIE adalah teknologi yang dapat mengekstraksi oksigen dari atmosfer Mars yang dimana 96% atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Lagi-lagi, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan eksplorasi manusia ke Mars di masa mendatang. Fun fact time. Tahukah kalian rover ini diberi nama Perseverance oleh anak berusia 13 tahun bernama Alexander Mather. Ia terinspirasi bahwa nama-nama rover berasal dari kualitas terbaik yang dimiliki oleh manusia, seperti Curiosity, Insight, Spirit, Opportunity, dan kali ini ia memberikan nama kepada rover terbaru milik NASA dengan Perseverance, yang berarti ketekunan. But if rovers are to be the qualities of us as a race, we missed the most important thing: perseverance. Fun fact lainnya, rover Perseverance ternyata tidak pergi ke Mars sendirian loh. Rover ini akan ditemani oleh helikopter drone yang bernama Ingenuity. Helikopter ini punya misi untuk mendemonstrasikan atau bisa dibilang mencari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana terbang di planet Mars dengan atmosfer yang setipis itu. Selain itu, Ingenuity juga akan menyediakan gambar permukaan Mars dari udara dan mengirimkannya ke teknisi rover di bumi. Tujuannya adalah agar para teknisi atau supir dari rover Perseverance bisa melihat permukaan Mars dengan lebih jelas dan dapat menentukan rute terbaik untuk Perseverance. Kesimpulan. Oke guys, itulah seputar info menarik mengenai rover terbaru dari NASA, yaitu Perseverance. Mimin udah gak sabar nih buat melihat Perseverance dan Ingenuity melakukan tugasnya di Mars. Nah, kalau kalian gimana? Fitur apa saja yang paling kalian senangi dari rover Perseverance ini? Tulis di kolom komentar ya. By the way, video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini, dan tunggu episode berikutnya dari rover Perseverance di channel Bicara. Akhir kata, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, and see you on the next video.